Temanya menarik, musik dalam kerangka perdebatan ideologi di Indonesia era Soekarno. Untuk teman-teman yang sudah pegang makalahnya, saya dibaca sebentar sambil dengerin jawab saya. Saya udah baca tadi dan kemarin juga udah baca, isinya cukup, wah ada egonya yang kayak kosong. Cukup menarik isinya. Ini sebenarnya kayak intisari dari tesisnya Mas Arham yang kebetulan membahas tema ini. Mungkin nanti langsung saja Mas Arham memaparkan isi dari makalahnya, tapi sebelumnya kayak saya ngasih sedikit bahwa memang awal dari makalah ini sudah jelas sekali bahwa seni itu tidak suci hama dari politik itu, makanya kenapa tema ini dibahas. Itulah mungkin nanti setelahnya kita diskusi. Sekarang Mas Arham silakan memaparkan ini makalahnya. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih pada Saudara Aris yang telah menjadi moderator dalam diskusi kita. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih, mengapresiasi sebesar-besarnya kepada pelaksana kegiatan hari ini. Dan ini memang sudah berapa kali kita bicarakan dengan ketua HMJ kita yang baru ya. Sebelumnya tema ini juga pernah didiskusikan di pesantren Kalioba di Jalan Wonosari sana. Nah, di situ saya ketemu dengan Dita dan mengajak untuk sharing di tempat ini. Nah, awalnya perkiraannya hanya diskusi kecil-kecilan, namun ternyata kita kemas dalam bentuk yang seperti saat ini. Nah, mungkin tidak terlalu lama panjang lebar lagi. Jadi tema kali ini saya akan membahas tentang musik dan politik, khususnya dalam kerangka perdebatan ideologi di Indonesia di era Soekarno, yaitu tahun 50-an, dekade 50-an sampai 65. Dimana tema ini juga merupakan penelitian saya untuk penyelesaian studi di Pasca-ISI Jogja, dan sampai sekarang juga belum rampung. Nah, mungkin di sini nanti kita bisa saling bertukar, saya dapat masukan, saya juga mempresentasikan data-data yang ada, mungkin dapat nanti mendapat masukan-masukan dari teman-teman. Oke, jadi saya mengambil judul musik dalam kerangka perdebatan ideologi di Indonesia era Soekarno. Jadi untuk mengawali ini, di awal paper saya juga saya mengatakan bahwa ini fenomena yang kita lihat, berangkat dari dua fenomena, bahwa seni dan politik itu memang merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan gitu. Khususnya dalam wilayah sosial. Nah, ketika seni diproduksi di wilayah sosial, itu sudah menjadi fakta sosial. Jadi kita tidak bisa melihatnya lagi hanya sebatas tekstual seninya itu sendiri. Jadi ada permasalahan-permasalahan sosial yang mempengaruhinya, apakah dia ekonomi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Nah, namun di sini saya melihatnya dari sudut pandang politik. Nah, ternyata memang seni juga selalu erat kaitannya dengan politik. Apakah seni itu dijadikan media politik atau orang-orang seni sendiri itu berpolitik dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, untuk memperjuangkan sesuatu, juga melakukan seni-seni politik itu, melakukan cara. Karena pada intinya politik itu sebenarnya cara, seni untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu. Nah, seniman juga terkadang seperti itu, dan ada juga yang terperangkap masuk dalam kegiatan aktivitas-aktivitas politik praktis. Nah, kita melihat beberapa contoh saya mungkin memulainya dari era pasca revolusi di Uni Soviet. Ini saya menemukan sebuah sumber dalam buku John Steuer itu, ya, Culture Studies. Di situ dijelaskan ada lukisan, ini dalam bukunya Albert Camus. Dalam lukisan itu dijelaskan bagaimana Stalin, lukisan itu direproduksi ulang, menggambarkan bahwa Stalin pada saat itu memimpin sebuah pemberontakan. Padahal nyatanya Stalin sebenarnya dia dipenjara dalam sebuah pengasingan gitu.
Jadi ini reproduksi tulisan ini digunakan oleh kelompok-kelompok kontra revolusi untuk memberikan image negatif ke masyarakat, ke publik tentang diri Stalin saudaranya. Nah ini salah satu contoh. Terus misalnya musik-musik di Eropa era 60 sampai 70-an itu banyak yang mengkritik tentang permasalahan sosial. Salah satunya misalnya perang-perang dunia itu yang beberapa lama dialami di Eropa. Satu kelompok musik juga di Swedia, International Conspiracy. Nah ini mengkritik sebuah budaya-budaya berjus di Swedia. Jadi seni lagi-lagi dijadikan sebagai media kritik. Terus di wilayah Afrika Selatan, di sana seni sebelum karya-karya musik, sebelum masuk dapur rekaman, sebelum direkam dan diproduksi secara massal, itu harus masuk ke badan sensor negara dulu. Jadi artinya ada patron yang diberlakukan oleh pemerintah bahwa seni itu harus seperti ini. Nah ini kalau saya membaca ini politis juga. Nah, ini beberapa fenomena-fenomena yang kita lihat. Nah di dalam dunia politik dan seni juga itu identik dengan pelarangan-pelarangan. Nah kalau mungkin kemarin kita hadir di sini di seminarnya Mas Jos Bisono, di situ kita bisa melihat bagaimana Hitler ketika berkuasa di Jerman dengan Nazinya itu, dia memberikan memberi kategori-kategori mana musik yang baik, mana musik yang tidak baik, dan nah itu sangat politis. Kalau menurut saya itu sangat politis karena ada semacam standar selera, standar layak dan tidak layaknya karya seni yang diberlakukan oleh pihak penguasa yang berlaku pada saat itu. Nah mungkin kita pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Karena kita kan tadi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana. Di Indonesia sendiri mungkin untuk dekat akhir-akhir ini mungkin kita masih ingat kasus yang seperti ini. Antara Jokowi misalnya dan Slank menjadi tim pemenang Jokowi, menciptakan lagu-lagu yang mendukung politiknya Jokowi. Kalau misalnya judulnya apa? Salam Dua Jari itu ya. Nah ini ada persentuhan juga, walaupun dia menggunakan media musik pop dan penguatannya di syair, tapi kita bisa juga melihatnya dari aspek musikalnya juga di sana. Dan ini menjadi juga semacam fakta sosial bahwa musik dan politik itu juga memang ada dan sangat mudah ditemukan di Indonesia sebenarnya. Nah misalnya juga Ahmad Dhani dengan Prabowo. Terus ini presiden sebelumnya SBY. Kalau kita mengingat kembali, beliau ini banyak menggunakan strategi politik pencitraan melalui musik. Ini dia bermain ini ketika di Akademi Militer Magelang ini. Tapi dalam prakteknya juga beliau menciptakan lagu, membuat album dan melibatkan artis-artis untuk mendukung itu. Ya kalau kita baca secara politis ya ini sebagai strategi pencitraan atau apalah, itu butuh kajian lebih dalam, tapi ini fenomena. Nah Ibu Megawati yang pertama kali mengusung Hari Musik Nasional, walaupun nanti Pempresnya dikeluarkan oleh SBY, tapi awal kali idenya itu dari Megawati, zaman Megawati. Nah kalau Suharjana kan pernah menulis dalam esai kritik musiknya itu bahwa musik di Yunani pun yang sumber asal musik itu tidak pernah melakukan hari perayaan musik ini, tapi di Indonesia kok ada gitu. Nah ternyata memang karena sebuah ritual, sebuah peringatan-peringatan itu identik dengan perkumpulan massa dan sebagainya, itu potensi bagi politisi dan dimasuki juga lah. Nah ini awal kali di era Megawati. Nah eranya Gus Dur, dia berdebat antara Gus Dur dan Rhoma Irama misalnya. Apa yang dibahasnya membahas Inul. Ketika itu Rhoma Irama sebagai raja dangdut dan orang katanya berlandaskan Islam, itu memberikan fatwa haram kepada karya-karyanya Inul dan goyangannya Inul. Nah Gus Dur mengkritik Rhoma Irama dan membela Inul bahwa Rhoma Irama nggak punya hak untuk mengharamkan itu. Yang berhak mengharamkan itu adalah MUI katanya. Kalau Rhoma nggak punya hak itu. Nah itu perdebatan yang menarik juga di masa itu. Nah, cuman ini kita hanya sekilas saja melihat ini sebagai fenomena. Kalau di zamannya Pak Harto ya genjer-genjer dilarang, luar vals ditahan dan sebagainya, itu banyak juga.
Nah, kita melihat salah satunya saja. Nah, Habibie kan periodenya nggak sampai seberapa lama. Cuman data yang saya temukan katanya beliau senang dengan musik juga, dengan lagu Sepasang Mata Bola itu. Nah, ini yang menjadi fokus kita adalah di masa Soekarno. Nah, dia tidak senang dengan lagu-lagu ngatik-ngok, tetapi gencar mengangkat kesenian-kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini apa dibalik tindakannya Soekarno ini? Apakah memang alami atau politis? Nah, itu yang kita mau lihat lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk hari ini setelah membahaskan tadi latar belakang atau fenomena-fenomena musik itu, akhirnya saya masuk ke pembahasan utama, yaitu melihat fokus pembahasannya di era Soekarno ini. Bagaimana musik dijadikan dipertarungkan dengan politik pada masa itu. Ya, saya menggunakan dua konsep. Yang pertama dari Davis yang menulis dalam buku Art and Politics itu. Intisari konsepnya itu dia mengatakan bahwa seni adalah produk dari pengalaman traumatik seseorang. Davis mengatakan bahwa seni itu lahir karena pengalaman traumatik seseorang ingin mencari bahasa artistik gitu. Jadi artinya kalau bahasa psikologisnya dia mencari, dia seni itu sebagai sublimnya di situ. Nah, ketika seni dijadikan sebuah media politik, di situ ada ideologi. Nah, Davis ini mengatakan bahwa ideologi itu ternyata justru mengkerdilkan seni, justru mensensor keberadaan seni itu. Misalnya saya membuat sebuah karya musik tapi ditendensi oleh ideologi kekuasaan seseorang, itu bukan murni karya saya lagi, itu menurut si Davis. Nah, pandangan ini dia, kacamata dia ini dia gunakan melihat perdebatan seni di Amerika Serikat antara golongan konservatif dengan golongan yang mendukung pasar kebebasan artistik. Nah, golongan konservatif mengkritik karya-karya seni golongan pasar kebebasan artistik ini, bahwa seni kok seperti itu ya, nggak bermoral dan sebagainya. Karena memang yang mempengaruhi adalah kekuasaan gereja oleh golongan konservatif ini. Nah, di sini jelas bahwa ada ideologi yang mentendensi atau mempengaruhi golongan konservatif ini dan mengkritisi salah satu golongan lainnya. Nah, golongan lainnya juga mengatakan demikian, seni itu tidak boleh masuk dalam kerangka-kerangka agama dan sebagainya, harus bebas gitu. Jadi menurut golongan yang satunya yang mendukung kebebasan artistik itu. Tetapi ternyata di balik itu golongan ini itu mendudukkan seni di dalam ideologi kapitalisme global, pasar bebas gitu. Nah, jadi Davis di sini yang melihat fenomena ini, dia mengatakan bahwa justru keduanya ini mereduksi seni karena masing-masing menciptakan karya seni berlandaskan ideologinya masing-masing. Nah, jadi Davis mengatakan, nah, politik antara dua golongan ini justru mereduksi posisi karya seni itu sendiri. Nah, ini nanti akan kita lihat untuk membaca model Soekarno melarang sebuah karya musik tertentu, dan bagaimana personil atau seniman-seniman musik itu juga mengatakan bahwa saya juga punya ada perdebatan nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua adalah Novitz. Ini dalam bukunya Adam Muller yang judulnya Concept of Culture itu. Di sini ada 3 poin: politik, budaya, dan identitas. Nah, satu konsepnya itu masalah demarcation, atau saya bahasa Indonesia kan pemisahan budaya. Dia mengatakan bahwa setiap budaya memiliki karakternya masing-masing, sehingga tiap bangsa akan selalu mencari keunikan budayanya untuk dijadikan identitas. Nah, seni di sini berfungsi untuk mengartikulasikan hal-hal tersebut, artinya identitas tersebut. Nah, di sini dia melihat kecenderungan dari pemikiran Hegel. Dia mengkritis Hegel bahwa budaya itu disatukan oleh roh. Kalau pandangan Hegel mengatakan bahwa orang Spanyol, Italia, Jerman dan sebagainya yang masuk dalam wilayah Eropa itu sama. Mereka sama-sama orang Eropa, seperti itu. Nah, si Novitz ini mengatakan Hegel ini salah. Novitz mengatakan bahwa setiap kebudayaan itu punya karakteristik masing-masing. Misalnya dalam hal orang Spanyol dan Jerman tadi itu dari aspek bahasa saja sudah berbeda. Nah, Novitz melihat itu. Nah, bangsa-bangsa itu selalu, bangsa-bangsa dari satu wilayah itu selalu mencari keunikan kebudayaannya dan dijadikan sebuah identitas. Nah, menariknya lagi dia mengatakan bahwa bahkan masyarakat ini pun mencari yang namanya
sampai batu-batu dan rawa-rawa pun itu dijadikan identitas budayanya. Nah, ini kecenderungannya dilihat di negara-negara bekas jajahan kolonial. Ternyata jajahan kolonial itu selalu ingin terpisah, ingin menunjukkan dirinya juga dan berbeda dengan penjajahannya dengan cara seperti itu. Di dalamnya nanti ada negosiasi dan sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa kami punya budaya, kami punya identitas sendiri. Nah, posisi karya seni di sini untuk mengartikulasikan itu. Misalnya lukisan ini atau karya musik atau karya seni tertentu mengartikulasikan bahwa inilah budaya kita, inilah budaya. Ya, posisi seni di situ. Nah, Novich juga mengatakan bahwa karya seni tidak boleh halus begitu juga. Dia tidak boleh, artikulasinya tidak boleh. Misalnya ingin menjelaskan A, karya seni juga mengatakan A. Novich mengatakan itu juga karya seninya nggak berbobot seperti itu. Karya seni itu halus, mengkritiknya secara halus dan bahkan menciptakan perdebatan ke audiensnya. Nah, mungkin itu dua kerangka teori yang akan kita pakai untuk menganalisis apa sebenarnya dalam perdebatan budaya, politik dan budaya di era Soekarno ini. Nah, sedikit gambaran Indonesia di era Soekarno. Ini saya mendapatkan catatan dari salah satu anggota Lekra, namanya Hestri Setiawan. Cuman catatannya tersebut belum belum dipublish dan masih menjadi konsumsi pribadinya dia. Nah, dia mengatakan bahwa Indonesia di era Soekarno itu dia menghadapi dua kutub besar antara blok timur dan barat. Timur dengan kekuatan Soviet, barat dengan kekuatan Amerika dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, Soekarno dengan beberapa pimpinan-pimpinan negara di wilayah Asia dan Afrika, terdapat juga di wilayah Amerika Selatan dan beberapa kelompok-kelompok progresif dalam negara kapitalis, itu mengatakan bahwa kita harus bersatu. Kita membuat sebuah persatuan supaya negara Asia Afrika ini muncul sebagai negara baru. Nah, gitu. Nah, salah satu wujudnya itu melaksanakan namanya Konferensi Asia Afrika yang baru-baru dirayakan di Bandung, walaupun hanya sebagai perayaan saja. Dan kedua ada KTT non blok. Jadi posisi kalau konteksnya Soekarno itu ada istilahnya New Emerging Force, itu kemunculan negara-negara, kekuatan negara baru. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan politik di masa itu. Jadi antara blok timur dan blok barat itu sama-sama berdebar, sama-sama kaget. Wah, ini bahaya nih. Kalau ini berlangsung, posisi kita ini berbahaya. Karena apa? Kalau menurut Hesri itu, karena lebih dari separuh penduduk dunia itu berada di Asia dan Afrika. Kalau negara-negara ini bersatu, habislah mereka, gitu. Nah, jadi itu menjadi salah satu pertimbangan dan mengapa politik Soekarno pada masa itu sangat diperhitungkan. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau kita melihat secara politis dan mencoba merumuskannya ke wilayah, mempersempitnya lagi ke wilayah kebudayaan. Nah, pada masa itu Indonesia ya masih baru menikmati kemerdekaannya. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa pencarian identitas. Jadi semua aspek kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan itu disatukan, diinventarisasi oleh pemerintah dan beberapa kelompok-kelompok pendukungnya untuk mencari identitasnya. Nah, salah satunya melalui musik. Nah, Soekarno, caranya dia dari beberapa data yang saya temukan, dan memang dia sering memainkan gamelan di istana dan mengajak keluarganya. Dulu itu istrinya Ibu Fatmawati bersama Guntur, anak-anaknya yang lain itu sering memainkan gamelan di istana negara. Terus yang kedua, dia itu senang dengan kesenian Cianjuran. Kesenian Cianjuran itu saya dapat rekamannya. Soekarno respect dengan suara bunyi suling di kesenian ini. Mungkin dari teman-teman etno bisa lebih dalam menganalisis ini.
Ya mungkin itu salah satu potongan-potongan, artinya dia senangnya seperti itu. Dan kesenian ini kerap kali ditampilkan di di Istana Presiden yang di Cipinas, Jawa Barat. Dan salah satu seniman yang dia sayangi itu Ibu Nani Avandi, salah satu penyanyi kesayangan Bung Karno. Dia mengatakan demikian bahwa Soekarno senang cenjuran dan respect dengan suara-suara suling, bunyi-bunyi suling dalam kesenian tersebut. Nah, aspek lain juga yang digunakan itu yang dia lakukan adalah mendatangkan seniman ke istana. Ini sebenarnya banyak versi mengatakan banyak seniman yang datangkan ke sana. Cuman lagi-lagi kita diperhadapkan permasalahan data yang akurat. Nah, untuk sementara ini saya dapat salah satu dalam catatan Anderson Sutton, ada salah satu seniman dari Sulawesi Selatan itu Ibu Nani Avandi. Seniwati ini berhasil merubah kesenian Sulawesi Selatan. Sebenarnya bisa ditinjau ulang juga dari bentuk ritual ke bentuk sekuler. Nah, itu salah satu faktornya adalah karena Soekarno ingin berkunjung ke Sulawesi Selatan pada waktu itu. Nah, pertemuan mereka berlanjut dan Ibu Nani ini sering diundang ke istana, dan setelah itu dia kerap kali dibawa ke luar negeri, khususnya di Cina, untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Nah, itu salah satu cara Soekarno juga. Terus dia juga melibatkan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat ini adalah salah satu lembaga kebudayaan yang hadir di perdebatan ideologi masa itu. Dia membentuk salah satu yang namanya Lembaga Musik Indonesia. Saya menemukan datanya ini, dalam catatannya itu ada 7 poin utama dalam wilayah lembaga musik ini tanggung jawabnya, yaitu pertama menyelenggarakan registrasi musik, meluaskan, mengintensifkan pendidikan musik. Itu ada di catatan di makalah yang saya tampilkan di situ. Jadi ada 7 poin sini: memperjuangkan, menyelenggarakan tukar menukar musik antar daerah dan negara, menggiatkan kerja seleksi dan kreasi musik, meningkatkan kerja penggalian, pengembangan dan peningkatan musik. Nah, ini wilayah-wilayah kerja dari Lembaga Musik Indonesia itu di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, kita melihat kerjanya bagaimana. Nah, dalam lekre ini ada beberapa seniman-seniman, termasuk Pramudia Anantatur, walaupun didominasi oleh sastrawan, tapi sebenarnya banyak juga yang komponis-komponis pada masa itu, dan mereka banyak ada disekolahkan ke Cina untuk belajar musik, di Jerman, di Soviet. Mereka disebar oleh pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Nah, salah satunya misalnya Risa Kota, dia adalah penyair. Dia berangkat ke Sumatera Barat itu semacam memberikan penyuluhan bagi seniman-seniman musik di sana, bahwa ketika penciptaan musik itu harus mempertimbangkan ide-ide musik lokal, musik-musik daerah. Nah, ini menurut Risa Kota dan catatannya ini. Nah, dia memberdayakan Saluang. Dia mengatakan ke seniman di sana bahwa kalau kamu ingin membuat musik, ya kamu masukkan irama-irama atau idiom-idiom musik Saluang itu, supaya musikmu berkarakter. Nah, itu catatannya temukan. Cuman sayangnya saya tidak mendapat rekamannya, dan partiturnya juga nggak dapat. Cuman ada catatan bahwa ada seperti ini. Nah, ini saya juga masih penasaran. Dan kemarin saya ketemu seniman Padang, cuman dia menanggapi saya sayangkan juga, karena ketika saya menyebut Lekra, dia langsung agak katanya PKI. Nah, akhirnya tertutup lah. Nah, terus selanjutnya Amir Pasaribu juga menciptakan karya judulnya Selamat-Selamat gitu. Dia juga menggabungkan antara musik Batak dan musik Barat pada waktu itu. Dari aspek musikal menggabungkan juga, dan aspek syairnya juga menggabungkan. Nah, ini dalam refnya jelas. Selamat kata pertama itu menggunakan bahasa Indonesia, dan selamat yang keduanya nanti menggunakan selamat dalam artian bahasa Batak, seperti itu. Nah, ini salah satu upaya juga yang dilakukan. Jadi ada upaya menggabungkan antara musik-musik lokal dan musik-musik Barat. Jadi bukannya bermaksud untuk mendikotomikan, tapi zaman itu demikian. Dia mendikotomikan hal itu. Nah, kalau Pramudia Anantatur ya dia terang-terangan berpidato di Palembang bahwa musik pop Amerika itu adalah budaya ini dia menyebabkan kebudayaan itu mengalami dekadensi nantinya, mengalami kemunduran. Itu menurut Pramudia Anantatur ketika dia berpidato di Palembang. Nah, kalau ini ada catatannya juga dalam buku Prahara Budaya itu yang disusun oleh Taufik Ismail, itu jelas di situ.
bagaimana posisi Lekra yang digambarkan oleh kelompok-kelompoknya Manikebu. Nah ini dari sini di Pontianak salah satu kelompok paduan suara yang juga di bawah naungan LMI itu menciptakan lagu-lagu untuk mendukung gerakan Indonesia pada waktu itu, pembebasan Kalimantan Utara. Nah ini menarik, dia mengemas dalam gaya musik Mars, tapi secara titi nada, interval melodinya itu dia skalanya pentatonis Chinese. Nah saya ketemu dengan sejarawan Ibu Roma di UNJ itu, memang mengatakan bahwa latar belakang penduduk di situ memang Chinese, Tionghoa semua. Jadi kalau musiknya memang seperti ini, ya memang karena pada waktu itu Tionghoa menjadi sebagai salah satu etnik juga di Indonesia sebelum masa Orde Baru itu. Jadi dia juga menjadi bagian kita, menjadi bagian Indonesia juga. Nah, untuk ini saya dengarkan lagunya. Salah satu karya dari kelompok paduan suara itu, jadi mendukung tentara Indonesia yang saat itu berperang membebaskan Kalimantan Utara dari Inggris. Jadi yang model-model seperti ini yang diinginkan oleh Soekarno sebenarnya. Jadi ketika yang pertama tadi, kalau secara musikal, kalau dia idiomnya tidak berasal dari tidak berasal dari musik-musik lokal yang ada di Indonesia, walaupun dia murni misalnya penggarapan komposisinya secara barat, tetapi syairnya harus mendukung semangat zaman pada waktu itu. Nah saya melihatnya seperti itu. Jadi secara musikal dia mencoba untuk mengkolaborasikan antara gaya barat dengan apa yang kita miliki. Terus yang kedua, walaupun barat secara full dalam artian komposisi musik Eropa, juga harus diperkuat dengan syair-syair yang mendukung gerakan politik Indonesia pada waktu itu ya. Tentara tadi misalnya dalam lagu ini, dalam syairnya mengatakan usirlah kolonialis. Ini sangat politis. Nah terus masih ada lagu kedua, ini dibuat juga dalam mendukung konferensi Asia Afrika. Ini nanti menarik ketika dia merepresentasikan perbatasan antara Asia dan Afrika. Di situ ada tiba-tiba titik nadanya berubah menjadi minor, dan ya kalau saya menangkapnya kesannya ingin dihadirkan itu kesannya Arabik secara persepsi musikal. Nah, kita dengarkan saja. Bagi
itu lagu selanjutnya yang di apa? Tadi kalau saya menganalisis itu, kalau misalnya secara persepsi musikal, dia ingin menghadirkan Asia seperti ini. Walaupun dia tadi mengkomposnya secara musik barat, tapi ada ide musikal yang mewakili Asia dan Afrika yang ingin dihadirkan di musik itu. Nah, karena konteks lagu ini untuk mendukung ini konferensi Asia Afrika seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga mendapat catatan seperti ini. Nah, ini Supranto Atmojo, ini salah satu komponis yang disekolahkan di Jerman pada masa itu. Nah, Soekarno kan menciptakan lagu Nasabong Bersatu. Supranto Atmojo ini yang menjadi apa namanya, yang membuat komposisinya, membuat aransemennya. Nah, dari dulu memang Soekarno itu menyekolahkan juga komponis. Kalau dari catatan saya ada yang ke Cina, ada yang ke Soviet. Nah, salah satunya ini ada ke Jerman. Nah, begitu balik dia Soekarno menciptakan syair, dia mengkompos musiknya. Ini salah satunya. Terus ini ada part vokal saya temukan, judulnya Berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri. Ini juga dari lagu-lagu yang diinginkan oleh semangat politiknya Soekarno pada masa itu. Ini juga, nah jadi peristiwa misalnya Soekarno bertemu dengan Kim Il Sung, pimpinan Korea Utara, itu dibuatkan juga lagu, ada seperti ini. Jadi keinginannya pemerintah ya lagu-lagu itu patronnya seperti ini. Ya, setiap peristiwa politik yang terjadi kamu membuatkan karya untuk mengabadikan peristiwa itu. Nah, ini yang diinginkan, model-model seperti yang diinginkan oleh Soekarno. Nah, terus setelah membuat inventarisasi seperti itu, dia memperkenalkan, misalnya saya menemukan data dari kedutaan Indonesia di Thailand. Itu ada perdebatan panjang, nego antara Soekarno dengan pihak Thailand di sana. Itu ada beberapa arsip lobby. Soekarno melakukan lobby supaya rombongan kebudayaan ini bisa diterima di Thailand. Nah, di situ juga dijelaskan rombongan ini akan melakukan perjalanan ke Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, ke Soviet dan Thailand. Nah, yang menarik dalam perdebatan ini ketika misalnya pihak Thailand menolak ketika rute Indonesia itu berangkat dari Vietnam Utara ke Thailand. Pihak Thailand tidak mau karena katanya nanti dicap sebagai salah satu negara yang mendukung komunis juga, karena pada masa itu Vietnam Utara dikuasai oleh komunis. Nah, akhirnya pihak rombongan ini merubah rute, kembali ke Indonesia dulu baru ke Thailand. Padahal rute awalnya dari Vietnam Utara ke Thailand. Ada lobby seperti itu saya temukan dalam arsip itu. Terus misalnya anak Bung Karno yang baru-baru ini beritanya di Kompas tahun lalu 2014, menemukan hadiah Soekarno untuk Presiden Tito, Presiden Serbia. Dia menemukannya di Museum Tito di Serbia. Dia menemukan koleksi alat musik angklung yang merupakan pemberian dari Soekarno. Nah, saya membaca ini sebagai salah satu upaya Soekarno untuk memperkenalkan budaya musik atau identitas musik Indonesia pada masa itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang sangat kontroversial juga, memusuhi, kalau versi pemerintah pada waktu itu, memusuhi musik ngak-ngikmok. Nah, ini dalam kutipan pidatonya ketika Soekarno berpidato yang kemudian menjadi Manifold Uzbek, menjadi rel politik Indonesia pada masa itu, mengatakan bahwa, dan engkau, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, engkau yang tentunya anti-imperialisme ekonomi dan menentang imperialisme ekonomi, engkau yang menentang imperialisme politik, kenapa di kalangan engkau banyak yang masih rock and rollan, dansi-dansian ala Caca, musik-musikan ala ngak-ngikmok, gila-gilaan dan lain-lain sebagainya lagi. Ini dipertanyakan oleh Soekarno. Karena salah satu poin dalam manifest politik itu, dalam Manifold Uzbek, manifestasi politik, Undang-Undang Dasar 45, ekonomi berdikari, demokrasi berdikari, sampai terakhir kepribadian Indonesia. Nah, di huruf K itu, kepribadian Indonesia itu adalah wilayah kebudayaan. Nah, kalau kita mempelajari pidato Bung Karno di situ dan membaca Pancawarsa yang kemudian dituliskan ulang, mengulas tentang pidatonya itu, memang posisi kebudayaan di sini dijadikan sebagai senjata juga oleh Soekarno. Dia posisinya sebagai budaya itu adalah membentuk mental, gitu. Nah, dia kalau saya menangkap ketika
saya mencari dokumen-dokumen apa sih yang membentuk pola pikir Soekarno sehingga dia memperhatikan aspek kebudayaan itu. Nah, saya temukan di perdebatan ketika dia sekolah dan tinggal di rumahnya Cokroaminoto. Nah, di situ dia belajar politik, mempelajari model kebudayaan Cokroaminoto, senang dengan wayang. Terus kedua, dia dekat dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara inilah nanti yang didukung oleh Dr. Sutomo dan salah satu vers pada masa itu yang namanya Adi Negoro, itu yang melakukan perdebatan di era-era era 30-an kalau nggak salah ya, 40-an, antara Sultan Takdir Ali Sabana dengan Sanusi Pana dan kawan-kawan itu yang ditulis oleh Hadir dalam Polemik Kebudayaan. Nah, di situ Adi Negoro merumuskan ada dua sebenarnya, kultur dan civility. Civility ini kultur ini adalah mental sebenarnya. Jadi Soekarno inginnya di situ, kultur ini yang Adi Negoro ini berangkat dari pemikirannya Dr. Sutomo, dan Dr. Sutomo sendiri itu terinspirasi dari model pendidikannya Ki Hajar Dewantara yang berdasar pada aspek pendidikan pesantren pada waktu itu. Nah, memang budaya dijadikan untuk sebagai media untuk penanaman mental. Nah, di sini ada dua yang dirumuskan, kultur dengan civility. Nah, kalau menurut Sultan Takdir Ali Sabana, menurut Adi Negoro, dia ini hanya pada wilayah civility. Nah, analoginya seperti ini. Misalnya, civility ini bisa diposisikan di mana-mana. Dalam artian, kita bisa berbaju seperti ini karena barat juga. Kita bisa pakai jeans karena barat juga. Misalnya orang Jepang juga pakai jas dan sebagainya, itu barat juga. Tetapi itu hanya kulit, dan mental juga kita seperti itu juga katanya. Nah, kalau Sanusi Pane dan kawan-kawan melawan gagasannya Sultan Ali Sabana itu, dia ingin mengatakan bahwa ya kultur nggak seperti itu. Ya kultur itu apapun yang kita pakai, tetapi mental kita tetap mental Indonesia yang seperti itu. Ibaratnya Jepang, dia menggunakan baju dalam artian kostum-kostum dari Eropa, dari Barat dalam tanda kutip, tetapi jiwanya tetap Jepang gitu. Nah, ini yang diinginkan oleh kelompoknya Sanusi Pane dan kawan-kawan. Nah, ini yang diteruskan oleh Soekarno. Soekarno nanti jalurnya lewat Ki Hajar Dewantara yang dijadikan Menteri Pendidikan, dan model studi klubnya Soekarno di Bandung itu memang kalau kita telusik lebih jauh lagi, ternyata banyak terinspirasi dengan model studi klubnya Dr. Sutomo ketika dibuat di Surabaya. Nah, inilah yang menginspirasi Soekarno. Mengapa dia mementingkan aspek budaya dalam politiknya. Jadi dalam manifest kebudayaan manifest politik itu, Manifold Usdek, aspek kebudayaan dijadikan sebagai hal yang penting dalam kerangka politiknya Soekarno. Nah, ini nanti yang menjelma ke musik. Nah, selanjutnya, setelah keluarlah kebijakan tahun 59 ini, RRI itu mengeluarkan yang namanya Pembangunan Semesta Berencana Indonesia. Nah, tujuannya ini menjalankan perintah negara untuk mengantisipasi ancaman budaya Barat. Yang menjadi perhatian utamanya adalah musik dan lagu, karena dimensi kebudayaan ini dianggap mampu membangun mental. Ini tadi dianggap mampu membangun mental, dan perdebatan yang sebelumnya kita bicarakan membangun mental, sehingga musik harus diarahkan pada indikator tertentu, misalnya ketenangan pikiran, perasaan, hiburan sehat, serta bernuansa kegembiraan. Inilah yang diinginkan sebenarnya kepalanya pemerintah pada masa itu, seperti ini. Nah, akhirnya ketika RRI memberlakukan aturan ini, segala lagu rock and roll dan pop Amerika lainnya dan Inggris itu dilarang. Ada penanda utamanya bisa kita lihat, misalnya lagu Piringan Hitam Elvis dibakar. Bahkan ternyata lagu-lagu India juga dibakar, ikut dibakar juga pada waktu itu. Kalau kita melihat konteks politiknya, ya lagu-lagu India pada waktu itu dibantu oleh Inggris untuk menyerang Kashmir di Pakistan. Nah, Indonesia sendiri mendukung Kashmir, mendukung golongan-golongan Islam di Kashmir itu. Makanya di Indonesia sendiri lagu-lagu India itu dilarang, dibakar juga. Terus musik jazz klasik nggak dilarang, tapi yang sudah, kalau menurut Pram itu yang sudah bernuansa pop, artinya secara universal itu musikalnya sudah bisa ditebak. Nah, itu dilarang, katanya ada pengaruh juga dari sini. Nah, dari sini kan kita
menarik perhatian, menarik kesimpulan bahwa Barat dalam kepala Soekarno itu sebenarnya bukan Barat secara umum. Barat dalam artian Inggris dan Amerika, gitu. Pasca Perang Dunia Kedua itu muncul revolusi industri misalnya, dan itu yang mempengaruhi pemikiran politis Soekarno di Indonesia. Nah, ini salah satu kelompok musik di Indonesia yang ditahan pada masa itu, yaitu kelompok Kus Bersaudara. Nah, dia diberikan cap melanggar Perpres nomor 11 tahun 63 tentang golongan subversif. Jadi pada waktu itu ketika masyarakat Indonesia menggunakan kebudayaan Barat, pakaian apa dan sebagainya, dan memainkan lagu-lagu Barat Amerika itu tadi, itu dianggap sebagai kelompok yang subversif. Kelompok subversif. Makanya Kus Bersaudara ini beberapa kali diberikan peringatan dan tetap memainkan lagu-lagu ini, lagu-lagu The Beatles pada masa itu. Akhirnya dia ditahan dan dianggap melanggar Perpres nomor 11 tahun 63 ini. Nah, kalau akhirnya di sini saya ketemu dalam salah satu personilnya, Nopo Kuswoyo. Memang dia mengakui bahwa pada masa itu musik kami di masa-masa awal ya, karena mungkin kita masih remaja ya, katanya belum memperhatikan aspek-aspek musik-musik yang diinginkan oleh Soekarno itu. Dan memang dia terpengaruh oleh Everly Brothers. Nah, mungkin kita bisa mendengar musiknya. Jadi kita dengar lagu dari Kus Bersaudara masa-masa itu, misalnya ini. Ya, jadi dari pengakuan Mas Nowo sendiri itu ya terinspirasi dari Everly Brothers, dari gaya menyanyi duetnya itu. Jarak tesnya itu antara suara satu dan suara dua itu yang ditekan pada dia. Terus kedua adalah penggunaan bass betok. Nah, ini memang dia akui bahwa kita terinspirasi dari kelompok ini. Ya, mungkin itu sepintas. Jadi jelas dia memang terpengaruh pop Amerika pada masa itu. Nah, sebenarnya The Beatles dia belum terpengaruh. Cuman pada masa itu dia sering memainkan lagu The Beatles karena permintaan penggemarnya. Nah, sebenarnya mereka itu terpengaruh The Beatlesnya setelah di penjara. Khususnya dari pengakuannya mereka itu. Nah, ini yang menarik. Saya katakan nanti ada perdebatan di sini. Ini saya ketemu dengan Yok, pemain bass dan vokalisnya itu. Dia mengatakan bahwa kalau kalian mendengar musik kami, jangan mendengarkan musiknya saja, tolong perhatikan syairnya. Nah, saya diarahkan ke salah satu karya lagu, misalnya lagu di sekolah. Dalam lagu di sekolah ini,
Misalnya di sekolah yang kutunggu-kutunggu, tidak ada yang datang. Sebenarnya pengakuan Mas Yok di sini, ini sebenarnya kita mengkritik sekolah internasional pada masa itu. Karena sekolah internasional itu punya bis sekolah gitu. Sedangkan kita yang pribumi malah tidak. Nah, dia malah aneh katanya. Mengapa pemerintah menganggap kami tidak punya jiwa nasional seperti itu? Padahal katanya jelas-jelas dalam syair kami mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, cuman kalau saya menangkapnya, memang gaya musikalnya tidak merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Soekarno tadi, yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus yang ditentang oleh Soekarno adalah kapitalisme kan sebenarnya. Jadi menyatunya PKI yang dalam ideologi Nasakomnya itu, PKI, nasionalisme dan agama, komunis, agama, nasionalisme, agama dan komunis, itu sebenarnya bukan ideologi secara ideologis itu, bukan ideologis, bukan murni ideologi, tetapi hanya strategi politik, yaitu kelompok ini adalah kelompok progresif pada waktu itu yang revolusioner dan memiliki musuh yang bersama, yaitu Amerika, dalam hal ini ideologi kapitalismenya itu. Nah, Kus Bersaudara jelas-jelas mengaku kita ini pro pasar. Waktu itu memang kita mau makan apa kalau nggak bermusik. Nah, itu pengakuan mereka. Dan kalau kita melihat catatan Pramudian Ataturk ketika dia melihat dalam buku Polemik Kebudayaan itu, dalam yang ditulis oleh Taufik Ismail, di situ jelas mengatakan bahwa musik pop Amerika itu berlandaskan industri dan hanya menyeragamkan selera kita. Nah, itu jelas. Kelompoknya Soekarno mengatakan seperti itu. Dan Kus Bersaudara ikut di arus ini. Nah, makanya kalau saya membacanya ini perdebatan ideologis. Jadi ada dua sisi. Soekarno dengan gayanya yang mengatakan, yang ke kiri-kirian mengatakan kita nasionalis dengan gaya seperti ini. Kus Bersaudara juga mengatakan gaya musiknya seperti ini juga nasionalis. Nah, ini yang menarik menurut saya. Nah, kalau memakai tadi kalau memakai pandangannya Davis tadi, ya ada perdebatan ideologi keduanya itu. Pihak pemerintah juga mengatakan bahwa memberi patron karya seni harus seperti ini. Inilah jiwa Indonesia sebenarnya. Senimannya sendiri juga mengatakan bahwa inilah gaya Indonesia sebenarnya dengan gaya seperti ini. Jadi sama-sama nasionalis tapi pembentukannya berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Dalam artian satu ideologi Nasakom yang pro rakyat katanya. Terus yang kedua adalah gaya musik yang pop seperti ini tapi dipengaruhi oleh ideologi kapitalis. Nah, kalau saya sendiri sepakat dengan dikatakan oleh Davis bahwa kedua-duanya malah mereduksi karya seni itu sendiri. Jadi nggak murni dari karya, tidak murni dari apa yang diciptakan, apa yang diinginkan oleh seniman sebagai pengalaman traumatiknya itu. Nah, itu yang menarik. Terus konsep Novits tadi jelas, dia mengumpulkan kebudayaan melalui musik, ciri khas musik di Indonesia dan diperkenalkan keluar. Itu sebagai komunikasi Soekarno dengan negara-negara lain bahwa Indonesia juga punya kebudayaan seperti ini. Nah, itulah politik kebudayaan Soekarno pada masa itu. Sehingga dari sini saya memberi kesimpulan ada 3, yaitu Indonesia di era Soekarno sedang melakukan pencarian identitas. Hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasi musik daerah di Indonesia dan memperkenalkannya ke kancah internasional. Terus kedua, Soekarno membuat pilihan musik yang baik dan tidak baik untuk bangsa Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk memisahkan diri. Konsepnya si Novits tadi memisahkan diri dengan kebudayaan Nekolim yang pada waktu itu sangat menghegemonik Indonesia. Terus yang terakhir adalah terjadi perdebatan ideologi antara musisi dan pemerintah di dalam politik kebudayaan Indonesia era Soekarno. Perdebatan ini menempatkan musik pada wilayah tidak netral, sekaligus mengerdilkan musik sebagai karya seni. Nah, itu kesimpulan saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Arham. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin saya pengen nanya dikit ke Mas Arham yang saya belum menemukan di sini. Mas Arham banyak bahas tentang persinggungan antara musik dan politik gitu, tapi nggak tahu kalau di tesis sudah dibahas. Tapi di sini saya belum menemukan. Saya pengen tahu pemahaman Mas Arham tentang apa itu politik gitu. Mungkin bisa dijelaskan karena mungkin teman-teman sekarang taunya dan kita banyak kan taunya di era modern politik itu ya kotor-kotor yang jijik gitu loh, antara gontok-gontokan antara partai merah dan partai kuning dan partai biru itu apa sekedar itu gitu. Mungkin Mas Arham bisa nambahin. Ya, terima kasih.
Ya, politik yang pada awal tadi saya jelaskan itu kan sebenarnya cara. Kalau merunut ke pengertian secara umum, definisi secara umum, cara seseorang untuk mencapai kekuasaan gitu. Jadi dalam aspek itu nanti ada strategi, ada pokoknya dia kemasannya politik itu adalah cara. Nah, di situ ada strategi, ada kebijakan, ada hegemoni dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Bung Karno cara dia merefleksi kelompok yang dianggap kebudayaan dekaden yang akan membahayakan kebudayaan Indonesia. Nah, itu dicantumkan dalam kebijakannya dalam di Polo Pusdek itu tahun 59, dan yang kedua adalah Perpres nomor 11 tahun 63 itu. Nah, ini adalah kebijakan. Nah, ini politiknya. Nah, ini ya memang saya simpan untuk diskusi, tapi sekalian saya jelaskan. Jadi misalnya Perpres 63 itu, saya melihat strategi politiknya Soekarno di sini menarik. Karena pada masa itu kan dia konflik dengan Malaysia. Kita tahu sendiri Malaysia itu latar belakang nekolim yang ada di sana itu adalah Inggris dan dibantu oleh Amerika. Nah, ketika misalnya Soekarno, ini logikanya sebalik. Kalau orang politik ingin mengatakan bahwa Kus Bersaudara ini ditahan karena ada peristiwa politik. Kalau saya logikanya saya balik. Saya ingin mengutamakan kondisi musiknya, bahwa Kus Bersaudara ketika ingin ditahan itu harus membutuhkan alasan. Makanya ketika pada tahun 63 itu dibuatlah Perpres 63 yang tidak jauh jangka waktunya dari kemerdekaan Malaysia yang dideklarasikan oleh Inggris pada waktu itu. Nah, Soekarno mengambil momen ini bahwa ini adalah neokolonial, penjajahan bentuk baru. Ini harus dilawan secara budaya. Nah, Soekarno mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan Perpres nomor 11 tahun 63 itu, dan itu kemudian nanti dijadikan alasan untuk menahan Kus Bersaudara. Dan Kus Bersaudara pun sebenarnya ditahan itu enggak disiksa atau apa. Dari pengakuan Mas Nomo, ini sebenarnya ada kong-kali-kong dengan intelijen pada masa itu. Jadi nggak murni seperti apa yang kita bayangkan. Jadi sebenarnya di sini Soekarno memanfaatkan momen-momen politik tertentu untuk untuk mempertahankan kebudayaannya itu. Nah, itu saya lihat sebagai strategi politiknya dia. Terus yang kedua misalnya dia mengumpulkan inventarisasi musik-musik daerah itu lewat kebijakan juga. Jelas dalam Nasako, Nasional Agama Komunis partainya PKI underbownya Lekra. Siapa PKI, siapa Lekra, siapa Soekarno. Dan tahun 59 menurut pengakuan Jubar, sekretaris Lekra itu, lupa namanya, dia mengatakan pada waktu itu ketika mengikuti konferensi Lekra, Soekarno berpidato terang-terangan mengatakan, lakukanlah seperti ini, tolak angkat ikmob, kumpulkan kesenian lokal. Nah, itu dilakukan oleh Lekra. Jadi bukan Soekarno langsung, tapi dia kalau misalnya pakai teori lain ya, aparatus negara misalnya pakai Althusser. Nah, itu aparatus negara ideologis bekerja, partai politik dan lembaga kebudayaan. Nah, itu dalam konteks negara seperti itu. Cuman pembahasan saya mungkin nanti di tesis seperti itu. Kalau untuk ini saya cuma membagi mengapa ada dilarang, mengapa tidak dilarang seperti itu. Terima kasih. Paling enggak untuk dengan kita udah tahu pemahaman politik versinya Mas Arham, jadi kita bisa menyimpulkan sedikit apa yang dibahas Mas Arham tadi, bahwa ketika ada persinggungan antara politik dan musik, yang berbicara adalah patron, ya. Bahwa gimana ketika Soekarno jadi patron yang berkuasa, arah kesenian harus ngikut sesuai patron dia untuk revolusi dan lain sebagainya. Namun ketika akhirnya Soekarno tumbang oleh Soeharto, di posisi atau dibalik gimana akhirnya kesenian di bawah Lekra, kebudayaan rakyat yang dengan realisme sosialisnya dibabat habis dan dikalahkan oleh manifest kebudayaan dengan seni humanisme universalnya, karena di saat itu patron yang berkuasa dari Soeharto. Di zaman sekarang kalau kita lihat, sebenarnya kalau pakai kacamata anarkis, negara sudah usang dan patron baru sekarang adalah mekanisme pasar Makanya sekarang musik-musik yang beredar ada musik-musik dengan cibi-cibi yang itu, karena itu patron yang berkuasa kayaknya itu aja. Kita buka diskusi biar lebih rame.
Dari teman-teman silakan yang mau nanggapi atau bertanya atau apa aja. 3 penanya silakan. Yuk. Ya, Mas Bangkit. Ya, Mas Faisal. Satu lagi Pak Amber atau Pak Kewir mungkin. Monggo. Ya boleh. Ya, Mas Kewir. Monggo. Mas Bangkit dulu. Ada mic nggak ya teman-teman panitia? Untuk Itu langsung maju aja. Di sininya. wireless-nya hilang. Tes. Terima kasih. Langsung saja. Mungkin ini menarik sekali ya. Jadi pemahaman saya tentang musik apa istilahnya dalam era Soekarno juga kurang bagus. Di sini banyak sekali sesuatu yang bisa saya dapatkan. Jadi pertanyaan saya tadi dijelaskan bahwa usaha Lekra untuk apa istilahnya mengumpulkan musik-musik daerah melibatkan Lekra, melalui Lekra dibentuk LMI, Lembaga Musik Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah yang dijelaskan 7 poin tadi. Nah, kemudian yang nomor 5 tadi saya menggarisbawahi menyelenggarakan tukar menukar musik dan tari baik antar daerah maupun antar negara. Nah, di situ seperti contoh dicontohkan di Kalimantan Utara tadi, musik barat yang disukai Soekarno, musik barat yang istilahnya yang ada unsur etnisnya, seperti yang musik Mars atau apa tadi yang di Kalimantan Utara tadi, yang seperti itu kan. Sedangkan di sana sendiri apakah ada musik tradisi asli seperti itu? Kemudian sudah adakah bentuk penolakan terhadap percampuran etnis dan musik barat pada masa itu? Kalau tadi di Kalimantan, sekarang saya menanyakan khususnya masyarakat Jawa yang memiliki gamelan yang notabene istilahnya ada aturan-aturan di situ. Bagaimana tentang pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat sekarang? Terima kasih. Ya, langsung saja Mas. Faisal. Teriak aja Mas kalau mau maju. Oke, terima kasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi yang apa yang ditangkap tadi dari apa yang dibahasakan sama Kak Aram, artinya memang situasi politik yang ada di Indonesia pada saat itu di era 1950-65 itu tidak lepas dari konstelasi politik global yang ada pada saat itu. Jadi memang ada antara blok timur dan blok barat. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah situasi politik, konstelasi politik global itu berpengaruh terhadap kebijakan Soekarno dalam Manipol 1959 gitu. Dan ideologi estetika seni apa yang digunakan ketika itu? Terima kasih. Mas Faisal, monggo Pak, ini langsung Mas Marsono. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan selamat buat Mas Ilham, luar biasa sudah mempresentasikan apa yang menjadi penelitian atau apa yang menjadi daya pikir untuk Mas Ilham. Yang ingin saya tanyakan, karena sekarang saya hidup di era sekarang dan di era Soekarno saya belum lahir, tapi kita sudah mengerti apa yang diungkapkan Mas Ilham. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas moderator, bahwasanya kekuasaan politik itu sangat berpengaruh terhadap semua lini, baik itu musik maupun kebudayaan. Kalau di era Soekarno, ketika patronnya tidak seperti Soekarno, maka itu sesuatu yang sangat menyimpang. Kemudian di era Soeharto pun juga begitu. Yang lucu, ada dua peristiwa ini membuat ada perbandingan. Yang ingin
saya mungkin sebagai sharing atau mungkin ada tanggapan di eranya SBY. Di eranya SBY juga menarik. Dia menciptakan sebuah lagu yang berharap mungkin itu menjadi sebuah patron. Tapi orang tidak menggagas. Orang cuek-cuek aja lah jalan itu. Kalau menurut Mas Iram, itukah di zaman SBY itu sebuah keberhasilan patron dia untuk bisa diterima di masyarakat? Atau mereka cuek aja seperti jualan visi di keping, ya laku ya syukur, kalau tidak laku ya tidak syukur. Apakah itu juga bentuk pencitraan? Sementara di era Soekarno jelas sekali patronnya, di era Soeharto jelas gitu. Meskipun perbedaan itu sangat menonjol sekali, tapi yang di eranya SBY itu samar-samar. Menurut Mas Ilham bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Warsono. Langsung saja Mas, saya dijawab dan Mas Andi. Ya mungkin dari penanya pertama tadi namanya siapa? Bangkit. Oh, ini cocok di era Soekarno. Bangkit. Ya, jadi itu masalah tukar menukar musik gitu. Kalau saya ada salah satu dokumen yang tadi saya bicarakan tentang bagaimana Soekarno melobi di Thailand. Jadi Soekarno bahasanya seperti ini, Thailand itu budayanya sama dengan Indonesia. Dia memiliki Buddhism, Indonesia juga punya Buddhism. Di sana ada angklung, di Indonesia juga ada angklung. Di sana ada gamelan, di sini juga ada gamelan. Nah akhirnya dari situ dia Soekarno mengirim rombongan ke Thailand, dan beberapa tahun kemudian kelompok Thailand ini juga datang ke Indonesia dan melakukan pentas di beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah itu salah satu upaya. Terus kedua adalah masalah di Kalimantan. Nah tadi saya jelaskan bahwa Tionghoa itu merupakan satu etnik yang diakui Indonesia pada masa itu. Jadi bukan stereotip seperti zaman Soeharto ya, ketika Tionghoa dianggap sebagai penduduk yang bukan Indonesia gitu, anggaplah seperti itu. Nah dalam lagu itu juga, lagu yang tadi yang diciptakan oleh kelompok Angin Timur itu, di situ ada secara musikal kita bisa melihat titik nadanya, walaupun dikemas secara komposisi, tapi jelas nuansa Tionghoa yang ada di situ, dan yang menggunakan pentatonis. Dan saya mengkonfirmasi salah satu sejarawan yang juga menulis masalah lekra, itu Improma, dosen sejarah di di UNY. Dia membenarkan bahwa memang itu adalah musik-musiknya Tionghoa yang dikemas pada masa itu. Jadi sebenarnya mengapa musiknya bisa demikian? Karena tadi saya sudah paparkan ada beberapa komponis itu yang disekolahkan. Memang Soekarno menyekolahkan komponis ke Jerman, ke Uni Soviet, ke Cina. Nah ini yang kembali ke Indonesia membuat karya-karya seperti itu. Jadi memang jelas pemerintah pada waktu itu apa yang diinginkan. Nah yang celakanya nanti ketika era Soeharto, yang komponis-komponis yang seperti ini juga banyak dimusnahkan, dan karyanya pun sangat sulit ditemukan jejaknya. Dan itu merupakan satu disayangkan juga Indonesia punya sejarah kelam seperti itu. Terus penolakan musik barat jelas. Dia menahan Kus Bersaudara sebenarnya kan penolakannya itu, penolakan terhadap rock and roll dan sebagainya. Terus apakah ada tradisi dan sebagainya? Nah ini data yang makanya saya katakan banyak versi. Dan kalau kita ngomong-ngomong dengan orang lekra itu bukan cuma di Pulau Jawa ini, bukan cuma PKI, tetapi dia seluruh Indonesia. Kalau di tempat saya sendiri di Makassar itu ada catatan ditemukan, ada juga. Dan mereka sibuk untuk menginventarisasi musik-musik lokal itu. Nah ketika misalnya ditanya Kalimantan, nah itu kalau saya mengatakan pasti ada. Cuman permasalahannya di sini karena kita harus objektif. Saya belum menemukan data catatan atau apa dan narasumber tentang itu pun belum ada yang yang layak lah untuk ambil datanya. Terus bagaimana dengan Jawa? Jelas tadi Soekarno memainkan gamelan di Istana Negara itu setiap hari. Bahkan anak-anaknya itu dididik untuk menguasai tari Jawa. Ini pengakuan Guntur Soekarno Putra. Di Jawa Barat juga kesenian Cianjuran juga dipentaskan di Istana Cipinas. Jadi ada perhatian juga ke situ. Cuman kan nanti Soekarno ini yang salah satu yang ditolak juga adalah
feodalisme di situ. Nah, itu yang mungkin perdebatannya lain lagi dalam kesenian. Nah, mungkin bisa pembahasan lain lagi. Cuman kalau saya memperhatikan gamelan, jelas Soekarno tidak itu. Dan kelompok musik yang dibawa ke Thailand kan membawa gamelan juga. Maksudnya bentuk ada nggak di masyarakat tentang dia kan berusaha untuk mencampurkan Barat sama musik yang disukai Soekarno dan itu Barat sama misalkan Jawa yang asli kayak gitu. Ada nggak pertentangan itu di masyarakat? Ya, yang pertama kalau kita merujuk ke catatan lama itu, salah satu yang ditentang oleh Soekarno kan feodalisme itu. Banyak yang terlalu kalau menurut Soekarno kita harus sudah modern gitu, tapi tidak melupakan juga. Nah, banyak juga kelompok yang menolak itu. Terus misalnya dalam penolakan-penolakan seperti itu dalam masyarakat. Nah, kalau kita merujuk ke pembentukan kelompok etis dan tradisi, itu kan jelas. Kalau ke dalam politik etisnya Belanda nanti kemudian yang melahirkan kelompok-kelompok kelas menengah ke atas, itu rata-rata menolak hal seperti ini. Menolak hal seperti ini. Tapi kelompok-kelompok tradisi itu malah mendukung gitu. Nah, itu banyak catatan yang menjelaskan tentang itu. Jadi munculnya elit modern Indonesia itu bisa, yang MFI membahas itu ada. Mungkin seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, Saudara Faisal, tentang situasi politik 65 tidak lepas dengan kondisi politik global. Ya, jelas. Lahirnya KAA itu Konferensi Asia Afrika kan salah satu penanda bagaimana Soekarno pada waktu itu tidak ingin ke Soviet juga, tidak ingin ke Amerika juga, tidak ingin ke timur, tidak ingin ke barat. Jadi ingin berdiri sendiri. Makanya dia menyatukan kelompok negara-negara dalam Asia, Afrika, dan Amerika Selatan pada waktu itu. Nah, lahirlah Konferensi Asia Afrika dan KTT non-blok. Nah, KTT non-blok kan jelas itu, non-blok. Nah, walaupun nanti dalam prakteknya karena dia ingin melawan kapitalisme, makanya dia bersandar ke Soviet dan Cina. Tapi ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan terpengaruh secara ideologis, tapi hanya yang memanfaatkan ideologi sosialis itu. Satu-satunya ideologi yang bisa melawan kapitalisme sosialisme itu. Makanya Soekarno dekat ke Soviet, dekat ke Cina juga. Nah, kalau memang kedua negara ini misalnya Soekarno pada masa itu mendukung misalnya Cina atau Soviet, pasti Cina dan Soviet akan membantu ketika PKI di bumi hanguskan di Indonesia ini. Nah, itu kita bisa melihat di situ. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi kalau misalnya di PKI Aidit itu sebagai ketua pada waktu itu, nah hanya memanfaatkan sosialisme itu bisa digunakan untuk melawan kapitalis. Jadi praktis dia kepentingan praktis bukan secara ideologis. Karena misalnya kita merunut ke PKI, lahirnya PKI kan misalnya dari kelompoknya dari Syarikat Islam pada masa itu terpecah dua, ada yang ke kiri ada ke kanan. Nah, yang ke kiri ini nanti yang menjadi PKI. Jadi Islam juga, beragama juga, tapi dia pahamnya komunis gitu, sosialis. Nah, ini nanti berdebat panjang sampai sampai masa-masa itu. Nah, misalnya yang kedua Tan Malaka ya dari kelompok pesantren juga. Jadi ketika bisa dianggap komunis ateis, nah itu perlu dilihat lebih lanjut lagi. Jadi memang ada pengaruh dari konstelasi politik dunia pada masa itu. Terus ideologi macam apa? Ya, pada masa itu ada dua arus kebudayaan. Tadi udah disinggung oleh moderator. Jadi pertama itu humanisme universal. Nah, bentuknya itu kan ada, kalau dulu ada filsafatnya Albert Camus ya, di Eropa itu. Nah, ini yang nanti melahirkan paham humanisme universal ini, bahwa seni itu ada untuk seni. Seni untuk seni. Seni tidak boleh seni itu dianggap rendah ketika dia berangkat dari sebuah mewakili masyarakat dan sebagainya. Jadi murni harus seni. Nah, arus kedua yang lebih banyak ke wilayah Eropa bagian timur, dia realisme sosialis. Nah, ini yang ideologi kesenian nanti dianut oleh kelompoknya Lekra dan kelompok kiri lainnya di Indonesia dan didukung oleh pemerintahan Soekarno. Nah, dia nanti terpecah. Nah, gaya-gaya musiknya, gaya-gaya seni realisme sosialis itu, ya kalau orang membuat karya seni harus beradaptasi di masyarakat dulu, tahu apa penderitaannya masyarakat, baru kamu bisa menginterpretasikan menjadi sebuah karya. Seperti itu. Sedangkan humanisme universal bahwa karya itu ya tidak mesti seperti itu. Ya, seni untuk seni. Nah, inilah nanti ketika di zaman Soeharto, karena Soekarno turun,
kelompok pendukungnya dibabat habis, dimusnahkan semua. Akhirnya satu-satu ideologi yang bertahan, dan saya mengatakan yang berkuasa sampai saat ini adalah humanisme universal itu. Nah, bentuknya di Indonesia kan masih kebu. Nah, kalau moto orangnya itu kayak Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, yang gencar-gencar saat ini melakukan kegiatan kebudayaannya, Gunawan Muhammad itu. Tapi apa di balik humanisme universal ini adalah paham kapitalisme global. Itu mendukung karya-karya seperti itu. Misalnya kebebasan artistik, kebebasan ekspresi dalam seni. Itu sebenarnya bukan karyanya yang menjadi poin penting, tetapi bagaimana karya itu mempengaruhi pola pikir seseorang, bebas dan sebagainya. Boleh ini, boleh itu. Nah, itu yang doktrin itu sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh kelompok ini. Nah, itu perdebatannya panjang. Udah masuk ke ke ideologi yang global saat ini, Terus tadi pertanyaan terakhir. Ya, sambil dibahas. Nah, ini pertanyaan menarik. Justru artinya melihat kondisi Indonesia kekinian. Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tadi ada gambarnya. Ya, mungkin saya pakai satu sudut pandangnya, politik pencitraan aja. Kalau latar belakang pendidikan beliau Amerika gitu kan. Jadi kalau mungkin ditelisik lebih jauhnya juga agak ada data, tapi kemungkinan dia terpengaruh paham sana. Gitu. Apa yang mengkayakan Amerika sekarang ya pop itu, seni-seni popnya itu dia dikemas secara massa dan mendukung ekonomi mereka. Nah, ketika SBY ini menjadi presiden, walaupun dia menjelaskan dahulu misalnya dia juga anak band, tapi kan nggak pernah setenar ketika dia menjadi presiden. Nah, ini bukan sesuatu yang alamiah, artinya kita harus skeptis juga, mempertanyakan apa sih sebenarnya yang diingini oleh SBY ini. Yang menariknya itu ada beberapa kasus Pempres 2013 itu berapa ya? Tentang Hari Musik Nasional. Nah, walaupun idenya dari Megawati, tapi yang membuatkan Pempres kan SBY gitu. Itu pertama. Dan yang terlibat dalam kegiatan itu, aktivitas itu bukan seniman-seniman yang layaknya seni murni itu, bukan. Tetapi kalangan artis pop ya. Sudah dari situ kita sudah bisa melihat bahwa dia ini ranahnya industri. Karena pop itu mungkin seni-seni pop itu sentuhannya massa gitu. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Strinati juga menjelaskan dalam bukunya itu kenapa pop dilirik oleh politik, karena dia tuh berbicara masalah massa. Jadi makanya politisi numpang tenar di situ. Nah, kalau kita melihatnya sebagai strategi politik pencitraan, ya kembali lagi ke citra. Pakai misalnya Baudrillard itu. Citra itu adalah makna tanpa acuan gitu. Ada tapi acuannya tidak ada. Jadi kita hanya bisa misalnya dia melakukan SBY ketika menjadi presiden, dia bermain musik, tetapi kenyataannya di masyarakat ketika dia sebelum jadi presiden, dia nggak pernah melakukan hal seperti ini. Nah, ini pencitraan. Ada makna tapi tidak ada acuannya. Ya berbeda ketika misalnya memang dia dikenal sebagai musisi sebelumnya, ketika dia menjadi presiden dan tetap menyanyi musik, ya ini bukan pencitraan, memang alami. Nah, sepertinya SBY ini melakukan itu untuk kepentingan pencitraan. Dan saya punya satu dokumen yang menarik ketika lagu SBY itu judulnya apa ya? Itu dimasukkan dalam tes CPNS. Manakah lagu yang dibawa ini diciptakan oleh SBY? Nah, ini kan sudah memasukkan dalam ranah-ranah aparatus negara ini. Tes masuk PNS itu kok dimasukkan. SBY punya peranan apa misalnya dalam sejarah Indonesia ini kok tiba-tiba dimasukkan dalam situ? Nah, ini lagi-lagi karena faktor kekuasaan. Nah, yang namanya citra, ya kemunduran menurut saya. Kalau kita ingin mengatakan mendukung gayanya dia karena mendukung industri, tapi Indonesia nggak punya produk, itu masalahnya. Produk-produk Indonesia yang sebenarnya kita bisa kemungkinan ketika misalnya perjalanan Soekarno itu bertahan, nggak ada revolusinya Soeharto, mungkin kita punya produk.
Nah, saya sering berdiskusi dengan teman-teman kayak gini. Coba kita buka Arab Idol dan Indian Idol, India Idol, Arab Idol dan Indonesian Idol. Arab ya, Umi Kalsum, jelas. Pop bagaimanapun dikemasnya musik itu, tetap nuansanya secara persepsi musikal itu Arab ini. Gitu. India juga demikian. Nah begitu di Indonesia, wah kadang dia serius lah, kadang dia ngikuti vokal-vokal negro, kadang apa dan sebagainya. Nah ini yang artinya dalam industri itu tidak salah juga kalau budaya dimasukkan dalam industri. Tapi pertanyaannya, kamu punya produk apa tidak? Nah itu. Kalau hanya menjadi perpanjangan tangan Amerika atau kelompok apa negara-negara adidaya lainnya, ya saya rasa sama saja, nol. Nah pencapaian musik di era SBY masih jauh dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Jelas Soekarno maunya apa? Dia jelas ingin tidak mau, ini yang mau. Teman, itu harus dikritisi juga kalau menurut saya. Karena nyatanya Soekarno runtuh, apa yang digagasnya juga sudah runtuh. Seandainya misalnya dia pada waktu sudah membuka, mungkin luar biasa kesenian kita pada hari ini membuka segala apa kemungkinan baru. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, sebelum masuk ke termen kedua, saya garis bawahi lagi. Saya pikir menarik tentang yang Mas Aram bahas tentang pertentangan tadi, bahwa di Lekra sekalipun ternyata juga ada pertentangan itu, bahwa Lekra seharusnya tidak terkait dengan PKI karena sebenarnya dia lembaga kebudayaan, tapi akhirnya ditarik PKI, dan di situ terjadi pertentangan juga di seniman-seniman yang penganut realisme sosialis itu. Ada yang dia komunis, dia mengikuti garis partai, tapi sebenarnya banyak juga di Lekra ini yang nggak mau gitu loh. Di situ dia cuma mau ya realisme sosialis untuk rakyat, udah nggak mau mengikuti jalur partai. Itu cukup menarik menurut saya. Yang tentang SBY tadi apa ya, albumnya itu udah 6 lebih ya misalnya, 6 atau 7, tapi gitu. Gila loh itu 6 atau 7 album dan kita nggak pernah tahu, karena memang itu ya seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa patron sekarang ya mekanisme pasar gitu, kapitalisme, dan presiden kita makan, kita ngikut itu gitu. Mau nanya Mas? Ya tadi saya lupa nih, Mas SBY. Nah ini menurut keterangan nih dari ngobrol-ngobrol dengan teman, salah satu-satunya presiden yang memasukkan musik pop di Istana Negara SBY. Dia ini, sebelumnya kan jelas kalau Soeharto dengan seni tinggi Jawa, Soekarno jelas beberapa musik-musik yang ada di Indonesia dibawa ke istana. Kalau SBY malah pop. Ini sudah mulai kabur akarnya Indonesia itu apa gitu. Produknya apa sudah nggak ada. Iya, malam sekali kita. Lanjut ke termen kedua, ada yang mau nanya lagi? Pak Amir, monggo. Siapa lagi? Ya, Mas, monggo satu lagi. Ada lagi? Atau dua dulu? Mas Farid mau nanya? Oh nanti ya, dua dulu aja. Pak Amir monggo. Ngantuk nih. Selamat siang, suruh bubar. Seandainya ada Pak Karno di sini mungkin ada yang ditembak. Anteng-antengnya, seandainya ada orang Demokrat mungkin juga ada yang ditenteng kalau keluar. Hati-hati harus keluar ya. Ini sangat penting. Oke, Pak Arham. Pak Arham itu kalau di depan Pak Arham. Saya biasa panggil Soden. Iki apa tuh? Ya. Dari tadi tidak ada yang memperlihatkan giginya tidur ya. Kalau seni umumnya dan politik apalagi itu hal-hal yang saling bergandengan, antara koin 100 perak dengan gambar burung itu selalu beriringan. Ketika agama itu berkembang, entah mulai dari Israel dengan Palestina, itu sudah ada pertengkaran. Makanya ada Islam melarang kesenian, ada yang melarang sebagian. Bagi kaum-kaum yang otoriter dengan keislamannya melarang musik, dilarang program musik. Bahkan ada namanya melodi setan dalam ayat Al-Quran. Jadi melodi itu tidak pernah ada malaikat, tapi melodi setan yang derajat. Seperti itu. Jadi sudah dari musik itu selalu berhubungan dengan politik dan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Saya ingat zaman 95 ketika ada gebiar-gebiar Soeharto mau di mbak saya itu diturunkan, itu sudah ada politik dan
kekuasaan. Jadi seni, politik, dan kekuasaan. Saya teringat waktu itu. Tapi lebih membahas kepada orang kemusuhnya, bukan itunya. Jadi bagaimana kesenian dijadikan sebagai itu. Kalau era Soekarno sangat jelas itu, mungkin itu juga dilanjutkan oleh Pak Bagong dan kawan-kawan. Mungkin saya juga termasuk korbannya. Tidak lahir pada saat itu, tapi beberapa tahun kemudian saya lahir dan berkesenian. Itu dengan cara menginventaris seluruh kesenian di seluruh Nusantara. Itu makanya ada yang disebut, saya tertarik dengan Nani Sapada, itu menggabungkan seluruh musik yang di Sulawesi Selatan itu dengan mengindahkan yang lainnya, akhirnya mati. Itu pendekatan apa? Pendekatan masyarakat Soekarno terhadap untuk menumpas DITI. Jadi waktu itu Kahar Musakar pasukannya dengan membawa, ya ada hubungannya dengan kekuasaan politik. Jadi kesenian itu digunakan untuk merayunya, dibawa ke istana pada saat itu. Itu yang di Sulawesi. Kalau dari luar itu juga lain. Jadi lain orientasinya. Jadi pada saat Piringan Hitam itu muncul, itu juga musik pop, musik rock itu juga semua bergejolak. Akhirnya lagi ke sini muncul lagi sewaktu kesenian seni rupa waktu masih di Bandung pada saat itu. Di Amerika itu tidak bisa masuk pelukis-pelukis terkenal seperti Apandi sekalipun. Itu hanya bisa pameran di ruang-ruang ya tukang cukur di Amerika. Kalau menurut yang saya tahu. Karena apa? Karena tidak mencerminkan kesenian yang tinggi. Ya biasa orang sebut high art semacam itu. Kemudian ada musik barat, kemudian ada musik timur, kemudian ada musik modern, kemudian ada musik tradisional. Jangan salah, ini adalah perpolitikan dalam berkesenian. Jadi pemilahan. Ada musik barat, ada musik timur. Musik barat itu identik dengan kemajuan. Musik timur ini ada musik yang jauh tertinggal, sama dengan musik tradisional, sama dengan musik modern. Jadi entah musik, entah apapun. Oh ada Pak Profesor Wayandana. Saya ngomong dulu, Prof. Silahkan duduk, Prof. Saya ngomong dulu. Akhirnya seni itu memang tidak bisa terlepas. Yang saya ingin usulkan dan memberikan supaya ditugaskan, jadi orientasi kesenian itu yang perlu dimunculkan supaya masyarakat itu tidak ada yang salah kaprah lagi. Jadi tujuan kesenian itu tidak pernah terlepas dari apa yang dia bawa. Itu. Yang saya salut dengan Pak Karno yang muncul tari-tarian sepotong-sepotong itu. Sampai sekarang 5 menit, honornya 15.000, lumayan. Pak Harto munculkan wayang, dia pentas juga di istana, gamelan juga maju. Kemudian yang paling hakikat itu mempersatukan timur, itu mengambil pelintang dari sana. Itu hampir di seluruh RT di se-Jawa atau se-Indonesia itu ada pelintangnya. Itu. Kalau kerjasama keluar, Bang Uju itu juga kerjasama di Thailand mengirim angklung. Kalau gamelan di Thailand itu sejak zaman jauh sebelum Mataram muncul kerajaan, itu sudah ada gamelan di Thailand yang orang Thailand mengatakan itu bukan Indonesia, itu Jawa, kata orang Thailand Jawa. Jadi sudah ada. Nah masalah politik di Indonesia ini, tolong Mas Arham itu memberikan orientasi masing-masing kesenian, apa tujuan dari kesenian itu, supaya entah itu orang politik dia tahu. Seperti Pak SBY saya salut, dia bisa berkesenian sah saja. Saya besok kalau jadi rektor, ya saya menciptakan lagu rektor juga mana. Seperti itu. Saya juga, wah kamu nyanyi gini aja, kerja di Dikti juga sama gitu. Kamu buat ini, kalau tidak buat tidak terakreditasi kita. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi selalu terbentuk dengan itu. Jadi orientasi, tujuan, dan kemudian siapa gitu. Saya kira
Pak Karno tidak ingin mengurung Gus bersaudara, tapi ingin mengatakan kepada dunia bahwa Anda membawa musik Amerika dan sekarang kamu saya tahan ya. Lalu Amerika bilang, oh kok menahan itu, berarti tidak setuju dengan saya. Jadi tujuannya yang penting bukan bagaimana musik itu digunakan, kita akan berkelahi terus. Benar itu, tapi tujuannya saja. Semua musik punya isi. Kalau tanpa isi tidak ada musik. Bukan isi Yogyakarta ya. Jadi konten dari seninya itu. Jadi supaya musik itu berfungsi, ya harus ada kontennya. Supaya musik itu berubah dan berkembang, ya harus mengikuti konsep, entah konsep behaviornya atau konsep bentuk itu sendiri. Itu sudah saling itu yang penting, yang perlu dijelaskan saya rasa gitu. Yang selama ini kan pertengkarannya saja yang kita jangan selalu seperti itu. Jadi carilah orientasinya itu seperti itu. Saya kira itu hanya dari saya, supaya Prof Dana menunggu itu, jadi saya berpanjang-panjang. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Amir. Sekarang Mas Hafid langsung pendek, singkat dan cepat. Waktu kita semakin besar. Singkat Bang. Ada waktu. Salam. Kalau saya tidak nggak mau berpanjang lebar karena memang sudah dikasih waktu, jadi menarik, banyak pemahaman yang saya dapat di sini, banyak ilmu juga, banyak wawasan juga yang ternyata mungkin dari teman-teman juga tidak terlalu begitu memahami tentang seperti apa sih perkembangan musik atau perkembangan budaya di eranya Soekarno. Yang saya ingin pertanyakan, kenyataannya sampai hari ini ternyata kebudayaan feodal atau imperialisme itu masih ada. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, ternyata memang masih ada. Tapi yang lebih penting di sini, kira-kira yang harus dipertahankan dan yang harus dikembangkan, khususnya sama kita semua di sini ya, apalagi sebagai seniman dan seniwati akademisi yang mungkin peranannya menjadi penting untuk memperhatikan perkembangan kebudayaan di negara ini khususnya. Nah itu kira-kira metode-metode seperti apa atau cara-cara seperti apa yang harus kita lakukan untuk kalau memang dikatakan bahwasannya Mbah Karno ini benar, maksudnya ingin menciptakan identitas bangsa itu sendiri yang sampai saat ini ternyata yang pada hari ini masih banyak orang yang bertanya sebenarnya identitas bangsa itu seperti apa sih gitu kan. Tapi ketika bertanya begitu ada aja yang menjawab, ih kepo banget sih lu gitu ya. Jadi orang mau bertanya tapi dibilang ih kepo banget sih lu gitu, akhirnya malas bertanya. Makanya saya pikir kepo harus dibudayakan kepo gitu. Lebih banyak orang yang bertanya lebih mantap. Jadi itu aja inti pertanyaannya, metode-metode seperti apa, cara-cara apa yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mempertahankan kebudayaan itu sendiri. Begitu aja. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Mas Artin. Kepo atau K-pop ya maksudnya? Langsung Mas Bungkus. Kepo sama kupu. Ya, yang pertama terima kasih atas masukan dari bos saya Pak Amir ya, tentang seni dan politik, agama, melarang seni dan sebagainya. Sedikit disinggung tadi masalah Ibu Anissa pada di Sulawesi. Jadi mungkin saya hanya menanggapi sedikit. Artinya dalam aspek kekuasaan itu memang nggak bisa lepas salah satu yang untuk membedakan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya, ya hancurkan kekuasaan sebelumnya. Itu logikanya seperti itu. Ini terlalu ekstrim sebenarnya. Nah, dan itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang sudah terjadi seperti itu. Nah, yang menjadi menarik dari usulannya Pak Ahmed tadi ketika apa sebenarnya tujuan dari seni itu. Nah, memang kalau kita membaca Soekarno pada masa itu, dia juga tidak ingin menutup secara full bahwa Indonesia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia hanya ingin, kalau kita membedahnya secara komunikasi politik, dia hanya ingin mengatakan bahwa tolong Amerika yang dianggap sebagai negara adidaya yang selama ini menghegemoni negara-negara jajahan itu jangan memberikan standar estetis gitu, yang berlaku secara universal.
Coba lihat juga negara-negara lain itu, mereka juga punya standar estetis yang berdasarkan kebudayaannya masing-masing. Nah ini paradigma dalam pasca kolonial seperti itu. Jadi bukannya negara-negara pasca kolonial lahir untuk melawan dan menghancurkan negara penjajahnya, tetapi dia hanya ingin menunjukkan bahwa kami juga ada seperti kalian. Jadi hegemoni kalian yang selama ini sudahlah, tidak ada lagi pembagian antara barat dan timur ataupun posisi lainnya. Nah itu yang ingin dihadirkan oleh Bung Karno. Dan memang tadi menarik, yang menahan saudara secara komunikasi politik mengatakan bahwa Amerika stop dulu. Di sini kita juga punya kita punya kesenian dan layak untuk dijadikan sebagai seni tinggi. Nah itu yang ingin disampaikan oleh Soekarno sebenarnya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Mas Adin. Atin. Ya, kenyataannya sampai sekarang feodalisme dan imperialisme tetap ada ya memang. Itu pertanyaan sekarang, kapitalisme itu nggak bisa dilawan ternyata. Teorinya Karl Marx pun runtuh karena dia terlalu bisa memprediksi bahwa kapitalisme akan runtuh ketika terjadinya sebuah masyarakat komunal, dan itu ternyata tidak terbukti. Yang bisa dilakukan hanya kompromi gitu. Kompromi dengan kapitalisme, wujudnya di budaya adalah masuk ke ranah industri budaya. Nah, cuman permasalahannya nanti apakah kita punya produk sendiri atau tidak. Nah, itu yang menjadi tugas kita bersama. Terus yang kedua, masalah bagaimana cara kita untuk menghadapi, strategi macam apa yang kita lakukan untuk menghadapi. Ya, saya merujuk ke aspek teoritis ya, misalnya dalam pemikiran misalnya Homi Bhabha. Ya, di situ dia memberikan ruang ketiga ya, misalnya ketika terjadi persentuhan antara budaya penjajah dengan negara yang dijajahnya, di situ ada ruang ketiga yang membentuk kemudian hibrid. Nah, hibrid di sini yang menggabungkan antara kedua idiom budaya yang ada ini. Nah, cuman hibrid di sini kan indikatornya salah satunya mimikri, meniru budaya penjajahannya. Nah, ini menurut Homi Bhabha ini adalah strategi ya, strategi untuk bertahan. Jadi meniru bukan kekalahan, tetapi strategi untuk bertahan. Ya, kita kalau dalam konteks postmodern seperti saat ini yang nggak ada lagi batasan-batasan, ya kita meniru apa yang bagus di sana dan apa yang kita tidak miliki, kenapa tidak kita ambil gitu. Nah nyatanya toh kita bisa berpakaian sampai seperti sekarang berbicara di sini karena mengikut dengan budaya mereka. Jadi tetap ada istilahnya ruang ketiga. Disitulah nanti terjadi hibrid yang proses awalnya dari proses mimikri itu peniruan itu. Nah dalam hegemoni juga selalu ada namanya ruang negosiasi. Jadi tidak selamanya ingin mengatakan bahwa ini tidak boleh itu boleh. Jadi selalu ada apa yang menguntungkan bagi saya, apa yang menguntungkan bagi kamu, ayo kita gabungkan. Nah itu ruang-ruang ketiga seperti itu yang harus kita ciptakan. Jadi apa yang kira-kira yang kita bisa ambil dari yang kalau misalnya kita tetap membagi dikotomi ini dari budaya luar itu, ya kenapa tidak kita gunakan untuk pengembangan ke depan. Karena nyatanya toh dunia ini kan pembagian timur dan barat itu kalau merunut ke Edward Said itu hanya wacana yang membentuk itu. Sebenarnya nyatanya tidak ada, hanya wacana yang membentuk ada timur dan ada barat. Nyatanya toh kenapa kita tidak berpikir bahwa kita ini dalam satu planet yang sama, itu planet bumi ya, bukan barat bukan timur. Nah itu dari saya, terima kasih. Waktu kita sudah semakin sempit dan kita harus mengakhiri diskusi di siang hari ini. Saya ingin meringkas sedikit aja dengan satu kata untuk menutup meringkas semua penjelasan Mas Arham tentang musik di era Soekarno dan bagaimana ideologi di saat itu gitu. Dengan satu lari kata yang cukup terkenal di budaya pop, ideas are bulletproof. Ide itu anti peluru gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah kita nggak bisa melarang ide dengan ditembak, dengan dibunuh, dengan dipenjarakan, karena ide itu kan terus bertahan dan menyebar dan ada di semua orang lain gitu. Jadi ketika zaman Soekarno dia melarang musik Naki Nyok dengan penjara, atau Soeharto membabat habis yang kiri-kiri karena dengan berbagai darah-darahnya, itu sebenarnya bikin dunia ini nggak damai gitu. Makanya begini teman-teman bisa nanti kalau mau nggak setuju dengan ide tertentu, hadirkanlah ide lain untuk melawan ide itu gitu. Jangan dengan cara-cara yang berdarah-darah, karena ide itu tahan peluru gitu. Mungkin kayak gitu aja. Kita tutup seminar ini dengan tepuk tangan bersama teman-teman. Terima kasih atas waktunya.
Ya setelah ini jangan kemana-mana, ada workshop musik Melayu setengah 4, mungkin bisa ngerokok dulu 10 menit keluar, setelah itu mulai setengah 4, dan nanti jam 7 ada pentasnya, jadi itu saya mau datang untuk acara ini. Mungkin langsung karena pembicaranya sudah. Oh iya langsung, jadi